Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Lestari, mahasiswa S2 Pendidikan Matematika STKIP PGRI Tulung Agung. Sebelum saya mulai presentasi hari ini, izinkan saya untuk menyapa yang pertama, yaitu Bapak Dr. Muhammad Ilman selaku dosen pengampu mata kuliah Problematika Matematika, Bapak dan Ibu guru hebat mahasiswa S2 Pendidikan Matematika. Kita semua mengetahui bahwa seorang pengajar belum tentu dia seorang pendidik. Yang dicari di Indonesia adalah semakin banyaknya pendidik bangsa yang mampu mendidik anak-anak Indonesia, yaitu dengan hati. Karena jika hati yang berbicara, maka tidak ada yang susah. Saya sangat meyakini tidak ada murid yang bodoh, yang ada hanyalah seorang guru. Seorang guru yang belum ketemu kunci agar membuat anak semakin cerdas dan berkarakter baik. Era sudah berubah, zaman sudah berubah. Saat ini kita masuk di abad ke-21, milenial semakin merajalela. Salah satu ciri abad 21 adalah semakin bertautnya dunia ilmu dan teknologi, sehingga sinergi menjadi semakin cepat. Di abad 21 ini, stakeholder dalam dunia pendidikan ditantang untuk menciptakan tatanan pendidikan yang dapat ikut menghasilkan sumber daya pemikir yang mampu berkontribusi membangun tatanan sosial ekonomi yang sadar pengetahuan sebagaimana layaknya warga dunia di abad 21. Dalam buku Paradigma Pendidikan Nasional Abad 21 yang diterbitkan Badan Nasional Pendidikan atau BNSP, atau membaca isi Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, BNSP merumuskan 16 prinsip pembelajaran yang harus dipenuhi dalam proses pendidikan abad ke-21. Pencapaian kompetensi tersebut menuntut adanya pengaturan proses pembelajaran matematika di kelas. Proses pembelajaran matematika pada umumnya masih terfokus pada peningkatan kemampuan menghafal dan menggunakan konsep, namun masih jarang dalam mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau yang lebih dikenal dengan istilah HOTS, Higher Order Thinking Skills. Kajian masalah problematika matematika yang akan saya angkat dalam presentasi saya kali ini yaitu pengembangan perangkat pembelajaran matematika berbasis PBL dengan media interaktif pada materi trigonometri SMA kelas 10. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu latar belakang masalah kajian. Untuk latar belakang masalah kajian dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tuntutan pembelajaran abad 21. Yang kedua, kompetensi yang ditekankan lulusan siswa SMA dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, pembelajaran matematika di kelas belum mendorong siswa untuk aktif, kreatif, berpikir kritis dan logis, serta bermakna bagi siswa. Yang keempat, perangkat pembelajaran yang tersedia seperti RPP dan LKS belum dikembangkan sesuai dengan model pembelajaran abad 21. Kemudian yang kelima, guru belum mengembangkan media interaktif dalam pembelajaran matematika di kelas. Selanjutnya, yang keenam, siswa kesulitan memahami dan menerapkan konsep trigonometri terutama dalam
yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, 7. Hasil belajar matematika. Selanjutnya, dari latar belakang kajian masalah akan diperkuat dengan landasan teoritis. Yang pertama, Permendikbud nomor 65 tahun 2013 yang berisi 16 prinsip pembelajaran yang harus dipenuhi dalam pendidikan abad ke-21 dan 14 prinsip pembelajaran yang terkait dengan implementasi kurikulum 2013. Berikutnya, Permendikbud nomor 59 tahun 2014 bahwa salah satu kompetensi yang akan ditekankan untuk lulusan siswa SMA dalam pembelajaran matematika adalah menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, kreatif, cermat dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, beberapa pendapat tentang pembelajaran berbasis Problem Based Learning atau PBL. Pertama, Baret 2010 halaman 173 mengatakan bahwa I argue that by experiencing and understanding the PBL process as a process of finding and being in the flow, student will be in a better position to transfer their use of this process across a wide range of situations in higher education and in different workplaces. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa dalam pembelajaran PBL, siswa memiliki peran yang lebih baik dalam mentransfer pengetahuan dan menggunakannya dalam berbagai situasi. Yang kedua, Arens tahun 2012 halaman 396 menambahkan bahwa the essence of problem-based learning consists of presenting students with authentic and meaningful problem situation that can serve as springboard for investigation and inquiry. Yang artinya bahwa esensi dari PBL adalah menghadapkan siswa pada masalah yang autentik dan bermakna bagi siswa serta mendorong melakukan kegiatan investigasi dan penemuan. Selanjutnya, kajian teoritis terkait dengan perlunya pengembangan perangkat pembelajaran berbasis PBL dengan media interaktif. Yang pertama, Anggoro Eko Dwi Cahyono tahun 2017 mengatakan bahwa perangkat pembelajaran menggunakan PBL dapat meningkatkan kemampuan tingkat berpikir kreatif dan inisiatif siswa. Yang kedua, Dona Avianti tahun 2019 menyatakan bahwa problem-based interactive modules are developed valid able to utilize the ability of level thinking of elementary school student. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa modul interaktif berbasis masalah dinyatakan valid dan dapat meningkatkan kemampuan
pada siswa sekolah dasar. Berikutnya, Wardani dan kawan-kawan tahun 2012 menunjukkan bahwa pembelajaran PBL menggunakan multimedia lebih baik atau lebih besar pengaruhnya daripada menggunakan modul terhadap prestasi belajar siswa. Yang terakhir, Handayani dan kawan-kawan tahun 2011 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh aktivitas belajar siswa dengan model PBL yang menggunakan CD multimedia terhadap prestasi belajar. Selanjutnya, kajian empiris yang terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran PBL dengan media interaktif pada materi trigonometri. Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap sesama rekan pengajar matematika di SMA Negeri 1 Campur Darat, guru pada umumnya sudah memiliki perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013, tetapi belum dilengkapi dengan LKS yang sesuai dengan metode pembelajaran yang ada di NPT. Kemudian diperoleh informasi juga bahwa sebagian besar guru masih menggunakan LKS yang berasal dari penerbit, di mana LKS ini hanya berisi latihan-latihan soal saja. Berikutnya diperoleh informasi juga berdasarkan data hasil penilaian harian bahwa nilai ulangan sebagian besar siswa terutama pada materi trigonometri masih rendah, banyak yang di bawah KKM yaitu 75. Ternyata setelah dianalisis, siswa kesulitan pada pemahaman konsep apabila dihadapkan dengan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sebelum presentasi kali ini saya akhiri, saran dari Bapak dosen dan dari teman-teman semuanya sangat saya harapkan demi kesempurnaan dari kajian ini. Dan besar harapan saya, kajian ini nantinya bisa diangkat menjadi sebuah artikel. Yang terakhir, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti video presentasi saya, sudah melihat video presentasi saya mulai dari awal sampai akhir, sampai penutup ini. Terima kasih yang tak terhingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur suwun.